Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Diana Aprilia akan menjelaskan tentang sejarah sebagai ilmu. Saya Jadi Albani akan menjelaskan sejarah sebagai peristiwa. Saya Nabila akan menjelaskan sejarah sebagai kisah. Saya Rafael ini akan menjelaskan cara berpikir sinkronik dalam karya sejarah. Sejarah sebagai ilmu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode ilmiah tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan kondisi tertentu dalam bidang pengetahuan. Sejarah sebagai ilmu adalah suatu susunan pengetahuan mengenai peristiwa dan cerita yang terjadi dalam masyarakat pada masa lampau yang disusun secara sistematis dan metodis berdasarkan asas-asas, prosedur dan metode, serta teknik ilmiah yang diakui oleh para pakar sejarah. Ciri-ciri sejarah sebagai ilmu adalah yang pertama empiris. Empiris berasal dari bahasa Yunani yaitu empirida yang artinya pengalaman. Jadi sejarah sangat tergantung pada pengalaman manusia yang terjadi pada masa lampau. Namun dapat kita ketahui bahwa kita tidak dapat kembali ke masa lampau untuk menelusuri jejak peristiwa di masa lampau. Akan tetapi kita dapat mengamati atau menelusuri melalui sumber sejarah, peninggalan, atau bukti yang masih bisa kita temukan hingga saat ini. 2. Memiliki teori. Teori merupakan kaidah untuk membantu sejarawan dalam menyusun bahan-bahan yang telah diperolehnya dari analisis sumber dan juga mengevaluasi temuannya. Yang ketiga, memiliki objek. Objek kajian sejarah sebagai ilmu adalah manusia dan masyarakat yang menekankan sasarannya kepada manusia dalam sudut pandang waktu dan lebih khusus lagi yaitu waktu yang telah berlalu. Yang keempat, mempunyai generalisasi. Sebuah penelitian tentu diakhiri dengan kesimpulan umum atau generalisasi. Sama seperti ilmu-ilmu lainnya, sejarah juga menarik kesimpulan-kesimpulan umum. Kesimpulan umum ini dalam sejarah diperoleh setelah sejarawan melakukan serangkaian penelitian dan rekonstruksi sejarah. Terima kasih. Sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa merupakan kejadian masa lampau tidak dapat kembali terjadi. Sejarah sebagai peristiwa memiliki arti penting dan kehidupan manusia. Syarat sebagai peristiwa menurut Moh Ali dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia. Sejarah sebagai peristiwa adalah kejadian kenyataan dan aktualisasi yang sebenarnya telah terjadi atau berlangsung pada masa lampau dapat dikategorikan sebagai peristiwa jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, objektif. Artinya sebuah peristiwa didukung oleh fakta sejarah yang dapat menunjukkan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Yang kedua, unik. Artinya tidak ada peristiwa yang lain yang sama yang terjadi pada waktu itu. Yang ketiga, penting. Penting artinya setiap peristiwa memiliki arti penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Ciri-ciri sebagai sejarah. Yang pertama, abadi. Peristiwa sejarah merupakan peristiwa abadi karena peristiwa tersebut tidak dapat berubah-ubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Yang kedua, unik. Peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang unik karena peristiwanya tidak sama dengan peristiwa lainnya dan tidak dapat terulang lagi. Yang ketiga, penting. Peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang penting karena berpengaruh bagi banyak orang. Sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah merupakan hasil rekonstruksi atau penggambaran yang dilakukan sejarawan terhadap suatu peristiwa. Oleh karena itu, dalam menyusun kisah sejarah, sejarawan memerlukan fakta-fakta dari sumber sejarah yang diperoleh melalui serangkaian metode sejarah. Interpretasi terhadap sejarah sebagai kisah. Melalui video, foto, buku, dan media massa dapat diketahui terjadinya sebuah peristiwa. Sejarah sebagai kisah atau rekaman masa lampau dapat dibaca dan dilihat secara berulang-ulang. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan interpretasi sejarawan dalam memandang suatu peristiwa. 1. Kepentingan. 2. Kelompok budaya. 3. Perbedaan pengetahuan. 4. Kemampuan berbahasa. 5. Nilai-nilai. Jenis-jenis sejarah sebagai kisah. Secara garis besar jenis sejarah dibagi menurut subjeknya, yaitu sejarah lama dan sejarah baru.
1. Sejarah politik, 2. Sejarah ekonomi, 3. Sejarah sosial, 4. Sejarah pemikiran atau intelektual, 5. Sejarah kebudayaan, 6. Sejarah teknologi, 7. Sejarah perdesaan. Cara berpikir sinkronik dalam karya sejarah. Apa itu konsep berpikir sinkronik? Sinkronik bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi dalam suatu masa yang terbatas. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani, esien artinya dengan, dan chronos artinya waktu atau masa. Berpikir sejarah secara sinkronik yaitu berpikir meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Pendekatan sinkronik bisa digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. Sinkronik lebih menekankan pada struktur dan hanya menganalisasi suatu kondisi tertentu. Apa tujuan berpikir sinkronik? Tujuan berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah adalah melihat perubahan segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Apa ciri-ciri konsep berpikir sinkronik? Dalam konsep berpikir sinkronik terdapat beberapa ciri, diantaranya bersifat horizontal, tidak memiliki konsep perbandingan, bersifat kronologis, mengkaji peristiwa sejarah pada masa tertentu, jangkauan lebih sempit, kajian lebih struktur, kajian yang sistematis, kajian lebih mendalam dan serius.